Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bagaimana, apa kamu sudah mempunyai calon istri? Tanya pria paruh baya di depan Angga. Apa saya harus menikah dulu baru bisa mendapatkan perusahaan kakek, ucap Angga di depan sang kakek. Persyaratan yang diberikan sang kakek membuat Angga pusing. Dia sama sekali tidak pernah berdekatan dengan wanita. Hidupnya hanya untuk bekerja. Mudahkan syarat dari kakek. Kamu selalu menolak jika kakek jodohkan dengan cucu teman kakek, ucap sang kakek. Bukan menolak, tapi saya tidak ada waktu untuk bersenang-senang, ucap Angga sambil memakan sarapannya. Apa kamu mau bujang seumur hidup, ucap sang kakek. Kenapa tidak, ucap Angga enteng. Dasar cucu tidak punya perasaan, sang kakek mulai jengkel. Saya sudah selesai, saya ke kantor dulu, pamit Angga. Ingat kata-kata kakek. Tidak ada calon istri kamu tidak dapat perusahaan, teriak sang kakek. Telinga Angga seakan sudah tebal mendengar oceh sang kakek. Tuan muda sangat keras kepala, ucap Bibi Lina membersihkan meja makan. Dia mirip sekali dengan ayahnya, ucap kakek Angga. Angga duduk di belakang mobil sambil mengecek pekerjaan kantornya. Tuan, hari ini Anda ada meeting dengan Direktur Graha Group, ucap Tommy asisten Angga. Suruh Bella menyiapkan untuk meeting nanti, ucap Angga. Baik Tuan. Mampir ke kafe biasanya, pinta Angga. Baik Tuan. Sesampai kafe Tommy hendak keluar untuk membeli kopi namun ditahan Angga. Saya beli sendiri, Angga turun sendiri masuk ke kafe. Angga masuk ke dalam kafe ternyata masih sepi. Mau pesan apa? Tanya kasir kafe. Americano 2, Angga mengeluarkan kartu. Silakan tunggu dulu, pinta sang kasir. Angga menunggu sambil bersandar di pinggir meja kasir. Klinting. Suara pintu kafe terbuka, sosok perempuan berpakaian kasual berdiri tepat di sebelah Angga. Mau pesan apa? Tanya kasir. Americano, ucap Nisa. Silakan tunggu sebentar, ucap kasir. Tak berselang lama pesanan Angga selesai. Americano 2, kasir memberikan ke Angga. Tanpa mengucapkan terima kasih Angga langsung pergi. Dasar sombong, gumam Nisa. Telinga Angga sangat jeli apa yang dikatakan Nisa. Angga memutar balik badan dan berjalan ke arah Nisa. Nisa kaget ada laki-laki di hadapannya dengan wajah seram. Apa yang baru saja Anda katakan? Tanya Angga. Apa maksud Anda? Nisa tak mau kalah. Anda baru saja mengatai saya sombong, ucap Angga. Siapa yang bilang gitu? Itu bukan buat Anda, elak Nisa. Memangnya ada orang lain selain kita? Angga mendekat kembali ke arah Nisa. Nisa mundur satu langkah. Americano 1, ucap kasir. Nisa langsung mengambil minumnya dan berterima kasih. Terima kasih, Nisa langsung meninggalkan Angga. Dasar laki-laki gila, Nisa menatap Angga. Angga masuk ke dalam mobilnya. Buat kamu, Angga memberikan kopi ke Tommy. Terima kasih Tuan. Tommy menatap Angga, ada yang berbeda. Tuan, apa ada yang salah? Wajah Tuan kenapa? Tanya Tommy. Abis ketemu mak lampir, ucap Angga sambil menyeruput kopinya. Mak lampir, ucap Tommy dalam hati. Hari ini Nisa sudah siap untuk panggilan interview di perusahaan ternama. Bu, Nisa berangkat dulu ya. Nisa berpamitan ke ibunya.
Ibu doakan kamu diterima di perusahaan itu, ucap sang ibu memberi semangat Nisa. Di halte bus Nisa menunggu bus datang. Tak berselang lama bus datang juga. Ini adalah panggilan pertama Nisa di melamar pekerjaan. Setelah lulus kuliah Nisa banyak sekali melamar ke beberapa perusahaan namun belum ada yang berhasil. Dia berharap panggilan ini bisa mengubah nasibnya. Sesampai perusahaan itu, Nisa langsung menuju ruangan tes interview. Ternyata banyak sekali yang mengikuti tes interview. "Boleh saya duduk di sini?" tanya Nisa ke salah satu peserta tes. "Silakan. Nama kamu siapa?" "Saya Nisa." "Saya Marisa." Ternyata banyak ya yang ikut tes, ucap Nisa melihat beberapa orang. Ia juga sedikit gugup lihat orang banyak kayak gini, ucap Marisa. "Kita harus semangat biar lolos interview ini," ucap Nisa. Selanjutnya Marisa dan Nisa, nama mereka dipanggil panitia. Nisa dan Marisa masuk ke dalam ruangan. Tepat di depan mereka sudah ada 4 orang. Salah dari mereka adalah Angga. Angga selalu terjun langsung memilih karyawan kantor. Dia tidak mau di kantornya ada karyawan yang tidak berguna. Angga melihat 2 wanita di hadapannya. Dan tatapan melihat sosok wanita yang bertemu di kafe minggu lalu. Mangsa Angga sudah di depan mata. Siapa suruh mengejek Angga? "Nisa Putri Wardani," panggil Angga. "Saya Pak." "Ternyata dia lupa denganku," batin Angga. "Kenapa Anda melamar di perusahaan ini?" tanya Angga. "Saya melamar di perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini maju dengan pesat. Dan saya ingin belajar di perusahaan ini. Apa Anda siap ditempatkan kerja di mana saja?" tanya Angga. "Saya siap. Anda akan ditempatkan di cabang Amerika," ucap Angga. Semua yang ada di dalam ruangan langsung menatap Angga, begitupun Nisa. "Apa-apaan ini?" batin Nisa. "Saya hanya bercanda," ucap Angga. Semua yang di dalam ruangan bernafas lega. "Anda diterima di perusahaan ini sebagai asisten pribadi saya," ucap Angga berdiri meninggalkan ruangan. "Suruh dia masuk kerja besok," ucap Angga ke HRD. "Baik Tuan," ucap HRD. Nisa sekarang sudah berdiri di hadapan Angga. Perasaannya campur aduk, ini pertama kalinya dia bekerja. "Masih tidak mengenali saya," tatap Angga. Dahi Nisa berkerut, apa maksud ucapan bosnya ini? "Maaf Pak, apa pernah kita bertemu?" tanya Nisa. Rupanya kamu tidak ingat." "Baiklah, saya ingatkan." Angga berdiri mendekat ke arah Nisa. Tepat di samping telinga kiri Nisa, Angga berbisik. "Dasar sombong," ucap Angga. Seketika ingatan Nisa langsung ke kejadian di kafe. "Mati aku, ternyata dia laki-laki itu," batin Nisa. "Sudah ingat," senyum Angga. "Maaf Pak, bukan maksud saya mengatai Anda sombong." Nisa langsung menutup mulutnya. Maksud sa?" Ucapan Nisa berhenti ketika Angga semakin mendekat. "Hari ini kamu pertama kali bekerja dan hari ini juga kamu dipecat," ucap Angga kembali ke kursi. Nisa serasa dilempar ke lautan yang dalam dan tenggelam tidak kembali. "Maafkan saya Pak, saya mohon berikan saya kesempatan lagi," pinta Nisa. Angga menatap Nisa dan merencanakan sesuatu yang membuatnya beruntung. "Saya tidak akan memecatmu jika kamu menyetujui permintaan saya," ucap Angga. "Permintaan apa maksudnya?" batin Nisa. "Menikahlah dengan saya, dan saya akan membayarmu," ucap Angga. "Duar, menikah dengan Bapak?" "Maaf Pak,
Lebih baik saya dipecat daripada harga diri saya direndahkan. Nisa memicingkan matanya. Tanpa panjang lebar Nisa berjalan ke arah pintu. Aku pastikan setelah ini Anda tidak dapat masuk ke perusahaan yang lainnya, ancam Angga. Pergerakan Nisa berhenti dan mulai geram dengan laki-laki itu. Sebenarnya apa mau Bapak? Nisa marah. Permintaan saya tidak berat, saya hanya ingin menikah denganku. Tapi pernikahan kontrak, ucap Angga. Dasar laki-laki jahat, Nisa memejamkan matanya. Nisa mengambil nafas pelan agar kemarahannya bisa terkontrol. Nisa menimbang-nimbang permintaan Angga. Berikan saya waktu untuk berpikir, ucap Nisa. Angga tersenyum samar. Baiklah, saya tunggu keputusanmu besok, ucap Angga. Apa besok? Apa tidak bisa lama lagi? Tidak ada waktu, ucap Angga. Nisa langsung bergegas keluar ruangan Angga dengan rasa dongkol dan marah. Tom, awasi wanita yang baru saja keluar dari ruangan saya, pinta Angga ke Tommy. Baik Pak, kamu sudah pulang nak? Tanya sang ibu. Sudah Bu, Nisa ke kamar dulu ya. Masuklah. Di dalam kamar Nisa langsung merebahkan badannya. Kakinya menendang-nendang ke atas meluapkan kesalnya. Dasar laki-laki sarap, nggak tahu malu, gila, kesalnya. Memangnya aku wanita murahan yang bisa dia nikahi, nafasnya sudah menggebu-gebu. Nisa stop, jangan bersikap kayak orang bodoh. Pikirkan apa yang terjadi jika aku nggak dapat kerja di kantor lain. Kepala Nisa serasa mau pecah dan tidak bisa berpikir. Malam hari Angga sudah satu meja makan dengan sang kakek. Bagaimana sudah ada target untuk menikah? Tanya sang kakek. Menurut kakek cari wanita itu gampang, ucap Angga. Makanya nurut sama kakek, kakek akan jodohkan kamu Sam. Cukup kakek, sela Angga. Kenapa tidak mau? Angga sudah punya calon, ucap Angga. Sang kakek kaget dan senang. Cepat bawa ke kakek, pinta sang kakek. Pasti ada waktunya, ucap Angga. Ting tong. Permisi, sapa Tommy. Iya, Anda mencari siapa? Tanya ibunya Nisa. Saya mencari Nona Nisa, ucap Tommy. Nisa, ibunya Nisa melihat Tommy mulai dari atas sampai bawah. Jarang-jarang Nisa dicari laki-laki berpakaian rapi. Sebentar ya. Nisa, panggil sang ibu. Iya Bu, ada yang mencarimu. Siapa? Laki-laki berpakaian rapi. Laki-laki. Nisa langsung menuju pintu depan rumah. Maaf Anda siapa? Tanya Nisa. Saya asisten Pak Angga diutus menjemput Anda. Dasar laki-laki tidak sabar, Nisa mengepalkan tangannya. Bisa tunggu sebentar, pinta Nisa. Tak berselang lama Nisa keluar sudah rapi. Silakan Nona. Tommy membuka pintu mobil. Di perjalanan Nisa berpikir keras tentang pernikahan kontrak. Apa dia harus menerimanya? Terus apa kata orang tuanya jika dia mendadak menikah? Kita sudah sampai, ucap Tommy. Tommy mengitari mobil dan membuka mobil. Silakan. Nisa mengikuti Tommy dari belakang masuk ke restoran ternama. Pak Angga. Nisa menatap punggung laki-laki berdiri tepat di hadapannya. Silakan Nona, Tommy mempersilakan duduk. Permisi, pamit Tommy. Apa kamu sudah makan? Tanya Angga. Kita ke intinya saja, ucap Nisa ketus. Baiklah jika itu maumu, ucap Angga. Bagaimana tawaranku? Tanya Angga. Sebelum mengambil keputusan Nisa mengambil nafas. Saya menerima tawaran Anda, ucap Nisa. Bagus. Dan ini surat kontrak nikah, Angga memberikan map.
Ternyata dia sudah menyiapkan semuanya, batin Nisa. Isi surat perjanjiannya tidak menuntut banyak. Pernikahan ini berlangsung selama 1 tahun. Setelah itu akan bercerai secara baik-baik dan Nisa akan mendapat sebuah rumah dan uang. Jika sudah paham langsung kamu tanda tangani, ucap Angga. Aku ingin mengajukan permintaan, pinta Nisa. Silakan. Saya ingin Anda di mata orang tua saya sebagai menantu yang baik, pinta Nisa. Itu tidak jadi masalah. Dan saya ingin Anda mengunjungi orang tua saya sebelum kita menikah, pinta Nisa. Saya setuju, ucap Angga tanpa membantah. Gila ini orang main setuju saja, batin Nisa. Baiklah, Nisa langsung menandatangani kontrak pernikahan begitupun Angga. Mari kita bekerja sama dengan baik, Nisa mengajak Angga berjabat tangan. Saya nantikan juga, ucap Angga. Hari ini Angga akan membawa Nisa bertemu kakeknya. Skenario sudah ditata sedemikian rapi. Pagi Nona, Tommy membuka pintu mobil. Di dalam mobil sudah ada Angga penampilan rapi dengan kemeja biru muda menambah kesan segar. Tampan benar nih orang, batin Nisa duduk di samping Angga. Tidak usah melotot seperti itu kalau lihat. Seakan kamu mau memakanku, ucap Angga matanya fokus ke ponsel. Si siapa juga yang melihat Anda? Nisa langsung membuang muka ke arah kaca mobil. Tommy tersenyum mendengar bosnya berkata yang tidak pernah dia katakan sebelumnya. Apa tidak ada pakaian yang rapi untuk bertemu kakek saya? Angga menatap Nisa. Nisa langsung menatap dirinya dan pakaian yang dia kenakan. Memangnya kenapa dengan pakaianku? Tom, kita ke butik Tante Rini, pinta Angga. Astaga nih orang semaunya sendiri, batin Nisa. Mobil menuju butik langganan keluarga Angga. Di dalam mobil hanya ada kesunyian tanpa ada yang bicara. Kita sudah sampai Pak. Astaga ini butik pasti tempat mahal, batin Nisa. Silakan Nona, ucap Tommy. Nisa berjalan mengikuti Angga masuk ke butik. Banyak deretan baju-baju cantik di etalase. Angga, sapa wanita paruh baya tapi tetap cantik. Sore Tante Rini, Angga mencium pipi wanita itu. Lama tidak melihatmu. Saya sibuk di perusahaan Tante, ucap Angga. Jangan sibuk-sibuk, kapan kamu nikah? Tanya Tante Rini. Angga sekilas menengok Nisa yang masih fokus sama kumpulan baju. Calon kamu, Tante Rini to the point melirik Nisa. Sayang, Angga memanggil Nisa yang hanya bengong. Angga pun menghampiri Nisa langsung memegang tangan. Apaan sih, lirih Nisa. Kita mulai akting sekarang, senyum Angga. Angga menarik Nisa ke arah Tante Rini. Tante kenalkan ini Nisa calon istriku, ucap Angga diikuti tatapan Nisa. Halo Nisa, kenalkan saya Tante Rini. Desainer langganan keluarga Angga. Nisa Tante. Tante Angga minta tolong carikan baju yang pantas untuk berkunjung ke kakek, pinta Angga. Serahkan sama Tante. Tante Rini mulai memilah-milah dress yang mau dipakai Nisa. Coba kamu coba ini sayang, Tante Rini memberikan dress ke Nisa. Nisa masuk ke ruang ganti dan langsung mencoba dress itu. Tirai dibuka menampakkan Nisa begitu cantik memakai dress motif bunga. Angga gimana pilihan Tante bagus nggak? Tanya Tante Rini. Angga tak bisa berkata apa-apa. Tatapan Angga tertuju ke wanita cantik di depannya. Sempurna Tante, ucap Angga. Kalau gitu Angga pamit dulu teh. Tangan Angga menggenggam tangan Nisa. Jangan lupa undangannya ya, gida Tante Rini. Angga hanya tersenyum.
Sampai keluar butik Angga masih menggenggam tangan Nisa. Jantung Nisa sudah tidak karuan. Baru kali ini tangannya dipegang selain ayahnya. Bisa nggak tanganku dilepas, ucap Nisa lirih. Angga baru sadar kalau dari tadi tangan Nisa masih dia genggam. Masuklah, pinta Angga membukakan pintu mobil. Makasih, ucap Nisa. Di perjalanan Nisa sempat berpikir untuk membawakan sesuatu untuk kakek Angga. Terlihat tidak sopan jika hanya datang dengan tangan kosong. Pak, apa kita datang ke rumah kakek Anda dengan tangan kosong gini? Tanya Nisa. Jangan panggil saya Pak, saya masih belum tua. Nisa bibirnya langsung ngerucut. Panggil saja saya Angga. Apa sebaiknya kita bawa oleh-oleh buat kakek Anda? Tanya Nisa. Itu terserah kamu, ucap Angga. Pak Tommy bisa mampir ke toko buah dulu ya, pinta Nisa. Panggil saja saya Tommy, Non. Oke. Mobil melaju sampai toko buah. Nisa pun turun ditemani Tommy. Nisa memilih buah sendiri untuk kakeknya Angga. Dibungkus yang cantik ya Mbak, pinta Nisa. Sambil menunggu buah selesai dikemas, Nisa memainkan ponselnya. Tiba-tiba sebuah pesan muncul. +62822. Simpan nomor saya Angga. Cek, kenapa ndak dari tadi saja sih, gerutu Nisa. Non buahnya sudah selesai, ucap Tommy. Jangan panggil saya Non dong. Kesannya kayak tuan rumah saja. Panggil saja Mbak, pinta Nisa. Sini biar aku bawa buahnya, pinta Nisa. Biar saya saja Mbak, nanti saya masukkan bagasi. Tommy membukakan pintu mobil untuk Nisa. Makasih Tom, ucap Nisa. Mereka langsung menuju rumah kakek Angga. Mereka sekarang sudah di depan pintu rumah. Nisa merasa gugup, karena ini pertama kalinya dia menjalankan senario sebagai calon istri. Sebelum masuk Nisa menepuk-nepuk pipi. Angga dibuat kaget melihat Nisa. Kamu kenapa? Tanya Angga datar. Ngilangin gugup, ucap Nisa yang masih pegang pipinya. Tommy yang di belakang mereka menahan senyum. Santai saja, kakek saya nggak makan orang. Wajar dong, ini pertama kalinya aku melakukan hal sekonyol gini, ucap Nisa. Pintu rumah terbuka dan disambut oleh Bilina. Tuan muda, Bilina terkejut melihat Angga bersama wanita cantik. Bibi, panggil Angga karena Bilina melamun. Kakek ada di dalam kan? Tanya Angga. Iya tuan besar di rumah, ini sih, tanya Bilina. Oh ya, ini namanya Nisa. Nisa Bi. Ayo masuk, ajak Bilina. Tak lupa buah tangan dari Nisa sudah dibawa. Kakek, panggil Angga. Sang kakek yang sedang santai di ruang tamu teralihkan dengan suara Angga. Angga bersama siapa? Batin sang kakek. Kakek kenalkan ini Nisa, Angga memperkenalkan Nisa. Saya Nisa, Nisa bersalaman. Kakeknya Angga. Oh ya ini buat kakek, Nisa memberikan bingkisan buah. Sang kakek menatap Angga. Angga membalas dengan anggukan. Duduklah, sang kakek mempersilakan Nisa dan Angga duduk. Tak berselang Bilina membawakan minum untuk mereka. Terima kasih Bi, ucap Angga. Kalau boleh tahu Nisa ini siapanya Angga, tanya sang kakek. Nisa calon istri saya kek, jawab Angga. Kalian sudah kenal lama, mendengar itu Nisa meneguk ludahnya. Gawat aku harus bilang apa, batin Nisa. Sebenarnya kami sudah lama kenal, tapi dulu kita hanya sebatas teman, ucap Angga lagi. Nisa kamu bisa jawab sendiri kan, sang kakek melirik Angga. Angga memegang tangan Nisa yang sudah dingin.
Kenapa kamu mau menikah sama Angga? Angga orang baik, perhatian, selalu ada buat saya, jawab Nisa. Kamu cinta sama dia? Saya cinta sama Angga kek. Tangan Nisa memegang tangan Angga dan menatap mata Angga. Baiklah kakek merestui kalian. Nisa dan Angga menatap sang kakek dengan rasa tak percaya. Kalian tentukan kapan akan menikah. Angga akan bicarakan dengan Nisa kek. Angga tersenyum. Perusahaan sudah di depan mata. Bersambung.